Aduh, aduh, sorry mas, sorry. Aduh. Gimana sih Mbak, orang aku baru nali persaudaraan nih, nali sepatu bukan, loh, nali Mbak. sepatu. Sorry mas, kotor. Enggak, yang kena hatiku. Jangan. Eh, Itu mas Topik. Mbak Tiffany. Ya Allah. Apa kabar mas? Oh baru syuting toh ini. Iya. Oh ya Allah, halo guys. Hai guys. Maaf Oh. Mbak, ini tadi baru nali sepatu. Iya, sorry soalnya. mas, nyipratin ya gara-garanya. Tunggu. Kok ada mas Topik di GBK? Kan Solo kan? Iya. Dari Solo? Iya, Ah, dari Solo Mbak. Dari Solo lari ke GBK? Iya, ini kebetulan baru lari dari kenyataan bahwa dia udah bahagia sama yang lain ini loh Mbak. Ya Allah. Kejauhan diri larinya, Kejauhan Pak. larinya. Kalau aku emang senengnya lari kalau di GBK. Soalnya kan enak, luas, terus habis itu bersih, nyaman gitu. Ini baru pertama nih ke GBK. Iya baru pertama Mbak, ini tapi keren sih ini. Wah bersih banget, udaranya seger juga. Ini solo runner nih. Wah iya. Solo runner. Solo runner Tapi nggak apa-apa lah kalau belum berapa putaran nih kan. Ini Bareng dulu deh. kebetulan udah ultra saya. Udah ya sekali lagi. Oh, lagi, Kan Mbak? Bulan puasa kan sehat. Oke, Harus ayo, ya. ayo. Deh kita lari bareng deh kalau Ayo, gitu Mbak. ya. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Topik Sudirman pernah menerima tak sedikit komentar miring saat berlari karena berat badannya. Namun hal tersebut justru menjadi motivasinya mengubah gaya hidup lebih sehat hingga menurunkan berat badan. Perkenalan Topik dengan lari dimulai pada April 2025. Saat itu berat badannya mencapai 128 kg. Topik menyadari hal ini terjadi lantaran pola hidupnya yang berantakan. Tak kurang dari 1 tahun, berat badannya menyusut lebih dari 30 kg. Namun baginya, jangan jadikan kurus sebagai motivasi dan target berolahraga. Pasalnya, langkah awal dimulai melalui berdamai dengan tubuh sendiri. Berangkat dari pengalamannya lebih dari sekedar narasi, Topik pun menggagas gerakan perubahan gendut berlari. Gerakan bagi mereka yang memiliki berat badan berlebih dapat bergerak tanpa harus malu melawan stigma bahwa pemilik tubuh besar tak harus selalu merepotkan. Pendekatan ini penting karena nyatanya tak sedikit orang dengan obesitas mendapatkan intimidasi di ruang publik. Yuk kita simak perjalanan Topik dan gerakan gendut berlari selengkapnya. Semangat teman-teman gendutku. Oke, kalau kita ngomongin soal sosok, aku bilangnya inspiratif sih. Iya nggak sih? Iya, pagi Mbak Tiffany. Kalau yang ngikutin IG-nya Mas Topik ya sama gendut berlari ya. Tapi kalau ngomongin lari Mas Topik, dari kapan mulai lari? Awal lari di bulan April tahun April. 2025, tahun lalu. Oke. Iya, Jadi sebelumnya nggak pernah lari? nggak pernah. Jujur aja, saya lari cuman buat gambar aja, paling 5 detik. Sampai sekarang di bulan... Sama lari dari kenyataan ya? Lari dari kenyataan bahwa dia bahagia bersama orang lain. Aku tetap bahagia dengan pilihanku sendiri. Aduh. Oke, jadi Ya. baru lari tahun lalu. Iya, Nah, kenapa akhirnya mutusin untuk lari deh? karena satu penyakit yang sangat-sangat menyakitkan, Mbak. Apa tuh? Kebiasaan yang manusia biasa itu harusnya lakukan dan saya tidak bisa. BAB. Oh, jadi bukan karena berat badan, bukan Bukan, karena Mbak. obesitasnya atau Bukan. penyakit apa gitu, biasanya karena ada kolesterol atau No. apa, karena nggak bisa BAB. Nggak bisa BAB. Karena itu hampir 2 minggu Wah, bisa BAB, mencoba untuk jongkok di toilet, heeh. tapi nggak keluar. Malah yang keluar kenangan, Mbak. Tuh, sebelumnya pernah gitu juga nggak? Nggak pernah, itu paling parah sih. Oh. Saya pada akhirnya saya mengindikasi basir atau mungkin apa namanya ambeien ya Mbak. Heeh. Nah habis itu ke dokter lah, tak tanya sama dokternya Mbak, dok ini gimana? Habis itu ngecek lah sebagian itu, Heeh. terus dia bilang, Mas ini tuh nggak apa-apa, coba gerak dulu. Nggak pernah olahraga tuh Mas, gitu sama dokternya. J itu ya, biasanya nggak pernah olahraga, yang gerak, yang olahraga cuma mulutnya doang gitu. Makan maksudnya Mbak. Heeh. Terus habis itu tak coba jalan tok di dekat di desa saya itu Plumbon, desa Plumbon. Shout out tuh my desa, my village. Desa Plumbon dekat Bukonang itu Mbak. Itu jalan sambil ngonten. Pace-nya paling pace 13. Karena Terus jalan santai aja jalan ya. santai itu, tapi di videonya kelihatan pura-pura lari.
dihujat lah, itu PES 13 kok ngapain diposting kayak gitu Mbak. Padahal orang-orang nggak tahu bahwa di balik saya gerak itu ada organ tubuh yang harus mengeluarkan feses atau ngapunten bahasanya BAB yang akhirnya setelah olahraga bisa. Udah alasannya cuma itu toh. Berapa lama setelah olahraga itu akhirnya bisa BAB lagi? Lancar? Sehari. Oh iya? Oh lancar banget itu seminggu. Oh. Jadi setelah jalan kan nagih toh Mbak habis olahraga bisa BAB ya udah tak lanjutin. Lanjut lari, habis itu nggak berhenti di PES 13? Iya, akhirnya nagih ternyata. Jadi memang dulu mungkin ini agak oversharing ya Mbak, tapi ada satu kenangan yang akhirnya saya jadi suka lari hari itu gara-gara suka bikin trek depan rumah. Trek itu kayak batu bata ditata, terus habis itu aku lari di trek itu sambil ditemenin ibu. Karena sekarang ibu udah almarhum, akhirnya saya menikmati lari dan akhirnya mencoba trail run karena treknya kan sudah dibentuk tuh Mbak. Kalau semisal kayak di GBK atau di kota saya di Manahan itu kan bebas. Lah kalau kita trail run tuh ada treknya. Nah dari situ aku kayak wah sepertinya saya suka lari. Dulu pas di April itu kan adalah titik tertinggi untuk berat badannya Mas Taufik ya? Ya. 128. 128. Ya. Oke, walaupun bukan karena berat badan menjadi alasan untuk lari, namun karena BAB, tapi itu mengkhawatirkan loh Mas. Iya. Emang dulu gaya hidupnya kayak gimana? Apakah dari kecil memang kondisi berat badannya memang besar gitu, atau karena gaya hidup? Lah, ini yang mungkin teman-teman relevan. Banyak yang ngerasain pasti orang kalau habis nikah itu makanya jadi banyak. Karena iya, coba kameramennya, emang iya orang habis nikah. Oh, iya. Karena betul Mbak, karena sebelum kita nikah kan makan sendiri. Oh oke, apalagi ketemu pasangan istri yang pinter masak Pinter gitu. masak atau mungkin ya suka GoFood atau mungkin suka pesen ojol gitu. Iya. Akhirnya dulu terbiasa tuh makan terus begadang terus. Mungkin juga Sebelum nikah berapa Mas? Apanya? Berat badan? Waduh, itu saya tuh sangat anti bertimbangan Mbak. Oke. Nah itu nggak Tapi ngukur. belum selebar atau sebesar itu ya? Belum. Oke. Karena dulu istri saya tuh pas bonceng saya tuh niteni atau bahasa Jawanya tuh ingat. Kalau di belakang nyetut atau mungkin tangannya melingkar di perut saya tuh ngerasain tuh gede. Kayak waduk gajah mungkur nih dipegang gini. Tapi setelah olahraga sampai sekarang itu dia ngerasain. Terus sambil kok makin kurus pi gitu. Oh iya. Oh ada impact ya ternyata ya gitu. Nah itu. Oke, nah gaya hidupnya setelah nikah tuh maksudnya gimana Mas? Makan terus Mbak, makan. sehari minimal 3 kali wis. Iya 3 kali, kita juga 3 kali Mas, pagi, siang, malam. Nah bedanya ini 2 kali porsi. Oh jadi sekali makan tuh double pasti? Double, karena kan itu belum nyemil? Nyemil, terus belum kita makan banyak dan enggak gerak, enggak ngapa-ngapain. Itu kan pasti kalori terus toh Mbak masuk. Dan kita tidak ngapa-ngapain. Berarti makanan yang mbok masukin atau mbok dorong di dalam mulutmu itu keluarnya kemana? Cuman BAB. Terus habis itu ngapain lagi? Ya udah disimpan sama tubuh kita toh. Begadang. Begadang. Padahal nek aku lihat dari orang-orang tuh pembakaran kalori paling banyak itu pas kita tidur katane loh. Itu sampai setelah saya cek di sport buat saya itu ternyata memang benar. Ketika kita bisa tidur 8 jam secara utuh, itu mungkin bisa membakar 2000 sampai 2500 kalori. Bayangin aja kita begadang, bahkan tidur cuma 2 jam, 3 jam. Kalau enggak obes atau badan gendut, nggak mungkin. Iya tuh? Iya. Ya dulu saya kayak gitu soalnya. Nah, perubahan yang tadinya sehari makan, sekali makan double, 2 porsi, nyemil, begadang, kemudian gara-gara lari itu kan drastis. Nggak kaget Mas? Atau pelan-pelan gitu atau langsung? Kaget, jujur kaget banget. Karena ketawanya itu di segitiga muka saya. Mungkin teman-teman kalau lihat di Instagram atau TikTok saya, di berat badan 128 bulan April itu, muka saya itu masih bulat, bener-bener kayak bal kompan bahasa Jawanya. Atau bola orang olahraga, di sepak bola itu. Dan sekarang saya lihat kaca, loh kok muka saya segitiga? Kayak stick PS itu. Segitiga bunder kotak. Lah kok ini segitiga? Lah itu kaget jujur. Loh, ternyata ketika kita tidak melihat timbangan berat badan,
ketika kita tidak melihat angka, itu malah justru lebih nikmat. Karena akhirnya kita itu nggak berekspektasi apa-apa. Karena saya basicnya suka lari, mau berat badan saya turun, mau berat badan saya naik, nggak peduli, karena sudah suka lari duluan, kaget saya, loh kok ada impactnya di badan gitu. Itu yang akhirnya, oke, berarti aku harus melanjutkan hal ini. Oke. Nah, berarti setelah itu kalau soal pola makan gitu ya, Iya. berapa kok porsinya dikurangin kah? Atau frekuensinya dikurangin kah? Nggak ngemilnya dihilangin atau gimana? Americano adalah teman setia. Saya Jadi tuh makan nasi Padang, masih makan sate ayam, Masih. gado-gado. sate ayam Ponorogo, enak banget Mbak. Oh. Masih aja, karena saya cuman kayak Mbak Tiffany tadi bilang, frekuensi aja dikurangin. Semisal 3 kali makan, ya udah, kamu self reward cuman sekali siang toh aja. Benar-benar ternyata dari kita mengambil keputusan positif, Tuhan menghadirkan hal-hal baik lainnya di depan mata kita. Jadi ketika teman-teman mungkin yang hari ini, wah saya nggak bisa mas, saya itu masih olahraga sambil ngerokok, coba PS6. Berat badan 90, coba PS6. Itu yang menyebabkan saya berhenti ngerokok. Sakit banget berat badan 90-an itu PS6, itu sakit banget Mbak. Ambil nafas, itu kayak ambil cicilan 4 tahun. Sakit, tapi akhirnya setelah berhenti 10 hari aja, bisa PS6, bisa PS7. Dengan nafas yang akhirnya nggak tersengal-sengal kayak saya sering ini rokok terus. Ya mungkin ini akan Lifestyle, kayak gaya hidup ya. Oke, yang kalau kita banyak pelajari itu dari orang-orang yang punya cerita yang inspiratif gitu ya, sebenarnya adalah mindset. Nah, apa yang kemudian mindset yang dimiliki oleh Mas Taufik kemudian yang akhirnya juga membawa mendirikan satu movement atau gerakan kayak ada di bajunya, gendut berlari ya. Nanti kita akan tanya, tapi kita akan jeda dulu, tetaplah bersama Talk is Fun. Gimana orang gendut yang pengen memulai gerak? Dari outfitnya dia aja, dari bentuk tubuhnya yang dia aneh, dari sepatunya dia yang tidak mahal, dari ketika dia ikut race atau ikut event komunitas dia paling belakang dan ditinggal. Yang ini akhirnya menjadi peluru bahwa gendut berlari ini harus hadir dan menjadi semangat teman-teman di luar sana. Oke, masih di Talk is Fun. Kalau dari tadi memperhatikan kaosnya Mas Taufik sangat eye catchy karena ada tulisannya gendut berlari. Itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi itu adalah movement, gerakan perubahan yang berdampak positif bagi komunitas gendut berlari yang ada di Solo ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke kota-kota lain ya. Amin ya Allah. Oke, nah jadi gendut berlari kita bisa tebak karena Mas Taufik berhasil memperbaiki gaya hidup, kemudian juga menurunkan perlahan berat badan, akhirnya muncul bikin gendut berlari ini. Jadi inisiasi pertama, shout out to teman-teman Solo, ada Mas Aga, Mas Yos, Mas Bagus, Koko Gemoy, dan banyak teman-teman lainnya yang cerewet di DM saya di IG. Mas, kamu lari kapan? Ayo, aku bareng. Gara-gara itu kita bikin. Karena akhirnya banyak teman-teman obes di luar sana, mungkin yang lihat liputan CNN hari ini, program paling keren ini di CNN, itu pasti juga merasakan hal yang sama. Aku tuh malu mas, kalau ikut event komunitas, ikut race, karena saya pasti ditinggal di belakang. Karena dibilangnya berat badan, susah gerak, lama, pasti gitu. Oke. Itulah yang membersamai saya harus hadir. Karena dulu dari 128 benar-benar saya tuh ngerasain gimana orang gendut yang pengen memulai gerak. Dari outfitnya dia aja, dari bentuk tubuhnya yang dia aneh, dari sepatunya dia yang tidak mahal, dari ketika dia ikut race atau ikut event komunitas dia paling belakang dan ditinggal. Yang ini akhirnya menjadi peluru bahwa gendut berlari ini harus hadir dan menjadi semangat teman-teman di luar sana. Berarti gendut berlari ini kan belum nyampe setahun lah ya? Dereng mbak, dereng. Oke. Nah sejauh ini
gimana memotivasi teman-teman yang ada di komunitas gendut berlari ini? Apakah hanya dengan berlari saja atau lebih dari itu gitu? Dan apa yang kebanyakan mereka sharing sih sebenarnya? Ya. Apa kesusahannya kadang-kadang kan gini, merasa kita sudah punya niat, tapi kok ya nggak ada perubahan, kok nggak turun-turun berat badannya gitu. Merasa kayaknya ini udah dikurangin porsi makannya apa segala macam, tapi kok segini-segini aja gitu. Gimana Mas? Saya menganggap gendut berlari ini akan menjadi komunitas culture di luar sana yang memakai Evo SL, yang memakai Nike Pegasus atau mungkin Nike Vomero atau memakai Saucony yang mahal itu. Tapi akhirnya di gendut berlari ini saya menyadarkan saya yang ikut ibu-ibu, Mbak. Oh, kebanyakan perempuan. Bayangin, perempuan, ibu-ibu yang Oh, akhirnya justru. outfitnya biasa aja, bapak-bapak yang dia nggak disebut culture hari ini. Oke. Itu yang menggerakkan saya. Dan sampai saya itu teringat sama ibu saya sendiri, almarhum. Sampai di postingan saya terakhir ada orang yang DM di IG saya. Mungkin ini agak sedikit sedih. Orang bilang, aku ketika lihat ibu-ibu yang ikut event gendut berlari, saya itu melihat ibu saya sendiri dulu dan sampai saya tuh nangis. Kenapa saat almarhum ibu saya hidup nggak saya ajak olahraga? Tuhan tuh tiba-tiba menyadarkan saya kayak, oke, kamu di jalan yang benar nih. Dengan menghadirkan ibu-ibu di komunitas gendut berlari. Dari situ saya tuh bukan mau nyemangatin teman-teman, ayo naikin pace-mu, ayo turunin berat badanmu, ayo. Semuanya perihal teknis, enggak. No, yang membuat saya men-trigger teman-teman di luar sana adalah yang menggerakkan kamu. Gerakan tubuhmu hari ini, gerakanmu lari hari ini, bukan untuk angka yang akan kamu lihat di timbanganmu. Yang menggerakkan kamu hari ini adalah keluarga yang kamu lihat bangun pagi ketika sarapan. Kamu pengen terus hadir nggak untuk mereka? Jadi movementnya terlihat seperti memang berlari, Ya. tapi it's all about mindset. Yes. Itu tadi ya. Yes. Oke. Mas, apa sih yang paling menyedihkan dari orang gendut? Perspektif orang tentang orang gendut. Perspektif yang paling menyedihkan adalah cepat mati. Karena meninggal adalah sebuah ketakutan banyak orang, tapi pasti orang yang obes dilihat orang tuh, kamu cepet mati loh, makan banyak ya kamu nanti berat badanmu nambah loh, kamu badanmu nggak estetik, diajak, dibully Mbak. Orang saya lari aja sampai hari ini itu masih ditanya kok, kamu lari pelan tuh sengaja tuh, kamu tuh sekarang jadi kurus itu banyak pikiran tuh. Tahu nggak Mbak, apa dari inti dari hal-hal yang akhirnya pembulian ini terjadi untuk orang gemuk? Kamu mau gemuk, mau kurus, kamu akan selalu dibully dan kamu nggak bisa bahagiain banyak orang. Jadi berlarilah untuk dirimu sendiri. Oke. Jadi mindset paling penting tuh apa sih Mas? Aku kalau misalnya nanya Mas Taufik, emang sekarang berat badannya berapa? Saya tidak akan jawab itu. Saya tidak mau teman-teman menjadikan lari adalah alasan untuk menurunkan berat badan. Semakin kamu menghitung hal-hal yang fana itu, semakin kamu tidak akan menembus ketidakmungkinan dalam kehidupan kamu. Karena angka, bentuk badan, itu semuanya fana. Yang real adalah kamu bisa bergerak setiap hari bangun tidur. Jangan kepatoknya sama angka. Jangan. Cintailah kamu bangun pagi, cintailah kamu berlari, cintailah kardiomu yang tidak ada intinya itu. Karena dengan mencintai hal-hal yang membosankan itu, Tuhan akan menghadirkan hal-hal lain. Oke. Message yang mau disampaikan ke teman-teman sekarang yang lagi nonton, Ya. teman-teman yang mungkin sekarang masih dalam kondisi yang obesitas, Ya. kelebihan berat badan, ingin memulai tapi butuh booster dorongan, motivasi. Ya. Teman-teman yang memulai lari, apalagi yang sudah di atas 5 km, pasti kamu mengalami kilometer kritis yang akhirnya kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu ngapain? Why you do that?
kenapa kamu lari sejauh itu? Dan pasti menangis. Tahu nggak? Apa yang menyebabkan aku semakin jauh berlari? Karena pada akhirnya hal-hal yang akhirnya pengen tak lupakan di kilometer 7, kilometer 8, kilometer 9 itu dihadirkan Tuhan dan diingatkan kembali ke otakku. Termasuk aku kehilangan ibuku, Mbak. Dari lari, kamu akan mengalami tangisan yang sebelumnya nggak pernah kamu alami. Dari lari, kamu akan menemui hal-hal yang tidak pernah kamu temui. Nikmati. Tangisilah yang kamu ingat di kilometer tertentu, di kilometer kritismu, karena itu yang akan menyebabkan kamu lari di kemudian hari. Omongan saya tidak akan relevan untuk teman-teman yang baru tidur, baru nyemil, baru makan sate kambing Pak Manto di Solo yang akhirnya banyak makan. Omongan saya akan relevan ke orang-orang yang memulai lari di atas 5 km. Dan obesitas, cobaan lari 10 km atau jalan aja 10 km. Kilometer 7, kilometer 8, kamu akan tahu alasan kamu kenapa kamu harus lari tiap hari. Dah, itu aja. Tak kasih Ditunggu clue. actionnya untuk Yes. teman-teman di luar sana bareng dengan Gendut Berlari. Yes. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat dan motivasi untuk teman-teman di luar sana. Nggak ada yang terlambat, Yes, ya nggak ada. Mulailah. Daripada nggak coba sama sekali. Yes, mulailah kamu pas habis tayangan ini. Besoknya lari langsung. Terima kasih Mas Taufik Sudirman. Thank you Mbak Tiffany. Sudah jauh-jauh lari ke Jakarta. Iya, Dari kita Solo, ultra marathon. Main-main ke GBK hari Oke. ini, sukses. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa lari bareng ya. Boleh Mbak. Sehat terus pokoknya. Gendut Running Festival. Gendut Radar Festival. Dan Talk masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Thank you Mas. Iya, matur suwun Mbak. Nah, jadi 1 bulan puasa tuh jangan jadikan momen itu kita nggak bergerak, jadi turun semua level kebugaran fisiknya. Oke, tetap mesti bergerak, ngakalinnya sekarang. Urusannya cuma 2, kalori sama hidrasi. Puasa di bulan Ramadan tidak membuat aktivitas olahraga berhenti. Sebagian masyarakat tetap memilih berolahraga untuk menjaga tubuh tetap sehat saat berpuasa. Bukannya lemas, justru berbagai manfaat dirasakan mereka yang tetap berolahraga di kala puasa. Lebih sehat, biar lebih sehat aja sih. Kalau puasa kan jatuhnya hitung-hitung diet lah. Sekalian ngabuburit juga sore hari. Iya. Sebelum buka. Iya, jam-jam kayak gini itu jam 4, jam 5 gini. Biasanya kalau sebelum buka tuh aku cuma lari-lari santai gitu. After buka puasa biasanya setelah sholat tarawih aku main badminton, Kak. Malah kan kalau orang kan nyari yang manis-manis ya, kalau pas buka. Kalau aku sih ya malah hindarin yang manis-manis sih. Yang plain aja sih yang biasa. Nggak apa-apa sih, biar seger aja, biar nanti setelah olahraga kan langsung bisa buka puasa gitu. Jalan aja sih, jalan ringan aja. Nah, kalinya paling minum air putih yang banyak ya, sama minum vitamin. Ya tidur yang cukup ya pastinya. Makanannya mungkin jangan terlalu banyak makan, intinya gitu sih, buah-buahan gitu. Buah-buahan atau sari kurma atau makan kismis gitu aja sih, sebenarnya itu aja. Sebenarnya biar nggak lemes sih, karena kalau nggak ngapa-ngapain lebih lemes kalau di rumah gitu. Pertama pasti makannya nggak sembarangan juga pas puasa gitu, terus juga terus olahraga, karena sebelum puasa juga tetap olahraga, dan puasa juga mau rencanain olahraga juga tetap jalan gitu. Kebetulan tidurnya saya teratur ya, dari jam 10 juga udah tidur gitu, biar sahurnya nggak kesiangan gitu. Lalu bagaimana ya sebenarnya manfaat dari olahraga selama puasa? Dan apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan? Langsung saja kita simak penjelasannya dari dokter berikut ini. Oke, kembali lagi di Talk is Fun. Kalau kita ngomongin soal olahraga, khususnya saat berpuasa, banyak mungkin dari teman-teman yang mengkhawatirkan atau suka bertanya, kalau puasa apakah harus membatasi aktivitas olahraga atau kebugaran kita? Karena kan
ya puasa 10 sampai dengan 12 jam, apakah puasa atau olahraganya lebih baik pada saat pagi atau harus diubah menjadi malam hari? Untuk menjawab itu semua sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Dr. Adita Suryani. Dok Tita, apa kabar? Sehat, bugar, salam olahraga. Salam olahraga. Semangat banget ya walaupun puasa ya. Iya dong, dokter olahraga. Nggak boleh nggak semangat. Dok, tapi kalau kita ngomongin soal puasa ya, puasa olahraga. Puasa itu apakah lantas dapat membatasi performa atau apa ya, kebugaran, aktivitas kebugaran kita nggak sih dok? Kalau kita ngakalinnya benar, enggak. Bahkan malah jadi momen untuk bikin diet kita jadi lebih sehat. Oh iya? Yes, karena diet dan olahraga ini adalah dua hal yang nggak bisa terpisahkan untuk pola hidup yang sehat, Mbak Tiffany. Ya, saat lagi puasa, asupan kalori mengurang. Hidrasi juga berkurang. Utamanya dua itu tuh, kalori dari makanan, hidrasi dari minuman. Yang kita nggak bisa masuk sebelum buka puasa atau sebelum sahur gitu kan ya. Saat sahur sampai buka puasa nih kita nggak bisa makan minum, itu yang perlu kita perhatikan saat kita berolahraga. Tapi mohon maaf, tidak ada cara lain untuk menjadi bugar selain dengan latihan fisik. Jadi walaupun puasa tetap harus bergerak karena sejatinya kita adalah makhluk bergerak. Tapi ada pengecualian nggak sih dok untuk orang-orang mungkin dengan kondisi tertentu gitu atau ya kondisi penyakit tertentu sehingga itu harus dibatasi saat berpuasa? Tentu kalau dia ada penyakit misalnya penyakit jantung, penyakit paru, penyakit yang mengganggu dia, diabetes, ada perhatian khusus. Tapi mohon maaf, exercise is medicine. Olahraga adalah obat, bahkan untuk orang dengan sakit jantung. Jadi bukan berarti orang sakit jantung nggak boleh olahraga. Bagaimana keterbatasannya ini diakali, tapi tetap olahraga ini akan membuat sakit jantungnya mungkin berkurang dari grade yang 2 malah menjadi makin grade 1. sehat. Malah jadi sehat karena memang ada kebugaran terkait kesehatan. Kalau kita kejar bugarnya saat latihan fisik, sehatnya ngikutin. Tapi kalau kejar sehat nggak pakai olahraga, nah contoh ya yang mau kurus, dok bisa nggak usah pakai olahraga, diet aja? Nggak Bisa sih, cuman nggak bisa bugar. Oh nggak bisa Nggak bugar. bisa bugar, nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan. Artinya nggak ada capeknya. Jadi jangan tuh lagi puasa ke bawahnya lemes kayak ayam sayur gitu ya. Aduh jangan dong. Karena Mesti nggak tetap makan, segar nggak bugar. minum gitu Yes. kan selama kurun waktu tertentu gitu. Jadi kayaknya nggak bisa deh. Nah tadi kan dok Nita kan udah bilang asal ada ngakalinnya, bisa ngakalinnya. Betul, Nah yes. ngakalinnya itu caranya gimana? Oke, intinya adalah hidup kita sebagai makhluk bergerak nggak bisa lepas dari bergerak. Ya istilahnya kalau kita, makanya kita punya sendi, punya otot, punya tulang, alat gerak. Iya itu alat gerak kita sebagai manusia. Yang kalau kita nggak gunain, ya kalau contoh lah barang misalnya ya, ini kan juga benda di badan kita ya, tapi udah hidup bahkan. Kalau nggak digerakin pintu udah lama jadinya apa? Iya. Karatan. Iya. Ya, kita nggak mau nih timbul keluhan pada otot gerak sendi alat gerak kita. Kita maunya dia tetap bisa berfungsi dengan baik. Dan sekali lagi nggak ada cara lain selain dengan latihan fisik dan nggak ada yang bisa bantuin. Kecuali nanti tuh kalau udah stroke baru digerakin orang. Aduh, pasti jangan. ya kita nggak mau. Jangan tentunya. sampai kena stroke dulu dong. Kita kan mau umur panjang tapi nggak mau berakhir di ranjang. Kita Benar, maunya benar. panjang usia biar bisa keliling dunia, gitu kan? Benar. Nah, jadi 1 bulan puasa tuh jangan jadikan momen itu kita nggak bergerak, jadi turun semua level kebugaran fisiknya. Oke, tetap mesti bergerak, ngakalinnya sekarang. Urusannya cuma 2, kalori sama hidrasi, ya kan? Kalori yang masuk nggak bisa terus-terusan, hidrasinya juga sama. Artinya kita akalin saat kita belum bisa makan minum, jangan olahraga yang terlalu menghabiskan hidrasi dan kalori yang banyak. Misalkan. Waktunya kita atur. Waktunya kita atur. Nggak ada tuh terbaik waktu olahraga pas puasa harus pas dekat buka puasa, nggak ada Mbak Tiffany. Tiap orang beda-beda. Olahraga is tailored. Seorang specialized. Nggak ada sama Jadi jangan semua. suka nyamain kondisi itu dia Nggak, begini, iya. kita juga belum Betul, tentu bisa nggak begitu. Nggak bisa. Tiap orang beda-beda. Sesuai dengan minat dan bakat. Sukanya apa, bakat badannya gimana. Ada orang habis olahraga badannya ngantuk, malam-malam. Beda-beda tiap orang metabolismenya. Ada habis olahraga, dok saya olahraga kalau habis subuh bawaannya seger seharian. Enak bener, malam baru enak tidur. Gitu kan, ada juga orang beda-beda. Nah kalau udah biasa subuh, siapa bilang puasa nggak boleh olahraga subuh? Boleh. Habis sahur, udah sholat subuh. Biasa kan banyak yang olahraga pagi-pagi, nggak apa-apa. Tapi intinya pertama, jangan yang terlalu capek. Gara-gara kan nanti kalorinya masuknya baru buka puasa. Dan jangan yang terlalu keringetan, artinya jangan yang panas-panas. Kan hidrasinya nanti belakangan. Udah jadi subuh pun boleh, siang boleh nggak? Iya boleh juga. Artinya kalau nggak mau terlalu capek, intensitasnya yang ringan dan sedang.
dan jangan di tempat yang panas yang keringetan heboh. Justru malah itu bikin Karena jadi hidrasinya jadi dehidrasi. keluar, kita dehidrasi itu nggak boleh. Jadi Iya. kita mesti mencegah dehidrasi dan defisit kalori yang terlalu berlebihan pada saat kita belum bisa bayar. Nah, kalau mau yang pol-polan ya udah deket-deket buka puasa dong. Oh, Baru oke. bisa tuh intensitas mulai sedang. Ya, intensitas sedang. Misalnya orang mau buka puasa jam 6, jam 4 mulai olahraga sampai jam 5, setengah 6. Jadi selangin jangan habis itu tiba-tiba langsung buka puasa. Adalah setengah jam istirahat dulu. Buka puasa, dia udah bisa lagi hidrasi sama kalorinya, makan sama minumnya. Beres deh. Kalau mau habis tarawih ya terserah lo deh, mau intensitas tinggi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oh, kan karena bisa udah makan masuk. minum. Udah ada makanan minuman yang masuk Rumusnya ya. cuma itu aja, Oke. Mbak. Jadi boleh aja kapan aja. Tapi pemirsa ada mau olahraga. rumusan durasi idealnya ada nggak, Dok? Tergantung lagi tiap orang. Ya kalau orang udah biasa maraton, lari 1 jam nggak ada masalah, pagi-pagi intensitas rendah, santai gitu ya, jogging sedang, ya nggak apa-apa. Tergantung dia nih, badannya bagaimana. Ya kalau mau yang minimal 30 menit. Nah, ini juga banyak jadi pertanyaan. Di saat misalkan orang memilih untuk setelah buka puasa, durasi yang paling aman dari mulai waktu berbuka, dari maghrib sampai dia memulai olahraga, dan apakah harus hanya boleh ketika untuk ya batalin seadanya aja atau Oke. makan besar Oke. gitu? Prinsipnya olahraga berat dengan makan besar 2 jam. Oke, olahraga ringan-ringan, makan pisang, makan roti mah nggak apa-apa. 1 jam, setengah jam, bahkan kan orang kalau lari kan kasih pisang. Iya, Ya kan, karbohidrat yang gampang dicerna. Energi gel apa nggak apa-apa. Tapi kalau makan besar, pencernaan sama olahraga sistemnya berlawanan. Jadi jangan barengin. Pencernaan beresin dulu, baru olahraga. Nah itu biasanya kita jarakin 2 jam. Karena kalau enggak nih nanti bisa stitch in the side namanya. Nyerinya di perut kiri, gara-gara pencernaan di lambung belum beres, udah diajak olahraga. Oh iya, aku pernah tuh ada di betul. kondisi kayak gitu tuh. Iya, itu gara-gara terlalu dekat jarak makan dengan olahraganya. Jadi kalau memang mau makan berat, jarakin 2 jam. Kalau makan ringan, ya nggak apa-apa, habis itu mau olahraga. Yang perlu diingat satu lagi adalah waktu tidur. Nah, Oke, karena ini kan adalah otomatis jam Betul. tidur kita kan berkurang kan. dan ini durasi. pertanyaan untuk olahraga malam. Oke, karena olahraga malam bagus nggak dok? Sebenarnya nggak masalah kalau tidurnya nggak terganggu. Oke, jadi recovery banding latihan 1:1. Nggak ada tuh orang kurang tidur olahraga berat. Bunuh diri namanya. Ya, itu yang bisa terjadi membuat seseorang overtraining. Badannya belum siap, udah dipakai olahraga heboh. Ya, tidur mesti cukup sebelum olahraga berat. Oke. Oke, ya olahraga ringan-ringan ya masih bisa kurang tidur sedikit tapi minimal kalau bisa tuh 6-7 jam. Oke. Tiap orang tidurnya beda-beda. Iya. Alarmnya adalah, penandanya adalah bangun sendiri nggak bisa tidur lagi. Melek seger nggak pakai alarm. Iya. Ya, itu Iya. tiap orang beda-beda. Ada yang 5 jam udah seger. Ada yang mesti 8 jam. Mohon maaf kalau aku poles 9-10 jam. Baru tuh seharian aku seger 7-8 jam. Oke, ya udah itu sudah nggak bisa tidur lagi. Udah, itu dia yang kita cari. Artinya kalau pagi bangun masih pakai alarm, mesti majuin dikit jam tidurnya. Oh. Oke, sampai dia bisa bangun sendiri. Blek. Oh, oke, melek. Oke, aku udah seger, aku udah siap. Gitu. Itu cukupnya. Kalau nggak bisa sehari-hari bayar weekend. Ya, pagi-pagi mesti bangun setiap hari weekdays pagi. Weekend habis bangun tidur, misalnya sholat subuh tidur lagi sampai puas itu badan. Saat olahraga malam, ada beberapa orang, kebanyakan orang itu lebih seger dalam waktu 2 jam karena ada masa namanya EPOC, excessive post exercise oxygen consumption. Konsumsi oksigen berlebihan setelah olahraga. Oh. 2 jam nggak bisa tidur. Oksigennya lagi dipakai buat ngembaliin semua nih. Melek abis Badan deh kita tuh ya. yang lagi dipakai buat ngos-ngosan tadi gitu, yang pakai olahraga. 2 jam nggak bisa tidur, artinya kalau habis olahraga jam 10, jam 12 baru tidur. Gimana tuh? Besok bangun pagi nggak? Kalau besok bangun siang nggak apa-apa dong. Ya nggak? Besok bangun Kalau jam 9, jam 8, weekend. oke. Berarti kalau Jumat Sabtu oke. Iya. Kalau hari biasa gimana? Oke. Ya, dok saya olahraga badminton teman-teman jam 8 sampai jam 10. Besoknya udah mesti bangun jam 5. Cukup nggak tuh 5 jam dia tidur? Nah itu yang mesti diperhatikan. Begitu pula puasa udah lebih jelas. Mesti bangun jam 4 buat sahur. Apakah cukup jam tidurnya? Kalau enggak, ya jangan dipaksain. Karena tidur adalah recovery paling dasar dalam tubuh manusia. Oke. Nggak boleh diganggu gugat. Pemulihan sel-sel tuh di tidur. Kalau kurang tidur ya selnya tambah tua lebih cepat. Oke. Kuncinya itu semua harus seimbang Yes. pokoknya ya. Pola hidup sehat tuh nggak cuma olahraga, tidur, recovery, makan mesti dijaga,
Gula, garam, gorengan, satu lagi yang paling susah. Waduh, itu gorengnya bulan puasa lagi. Iya lagi gorengan nanti kan, yang satu lagi Iya, yang paling lagi susah ini, lagi. gratisan. Bawa temen-temen, aduh susah banget nolaknya kan ya, Benar, buka benar, puasa, benar. makan. Itu mesti dijaga juga. Pola hidup sehat kan ada 5 katanya. Tadi olahraga teratur, tidur cukup, makan dijaga, kelola stres. Mesti belajar cuek kalau dipikirin gak ada gunanya ya, itu susah juga kan. Sama yang terakhir hindari perilaku nggak sehat nih, seperti merokok dan minum alkohol. Nah, kalau merokok tuh emang udah bener-bener mesti sekuat tenaga dihindari. Oke. Nah itu 5 mesti jalan bareng, olahraga nggak boleh hilang karena itu cuma satu-satunya cara buat jadi bugar. Orang sehat bisa, tapi bugar nggak bisa kalau nggak olahraga. Kualitas hidup sehat Anda sendiri yang menentukan. Terima kasih Dok Nita sudah hadir di Talk is Fun Dengan kali senang ini. hati. Mudah-mudahan ya pencerahannya bisa bikin sehat jasmani rohani selama bulan Ramadan kali ini ya. Terima kasih sekali lagi Dok. Dengan senang hati. Dan saya Jira Talk is Fun masih akan kembali kalau kita ngomongin soal sehat jasmani dan juga rohani. Nah, yang juga harus sehat bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita. Menghindari stres tadi. Menghindari Karena kantong. habis dapat THR. Itu dia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jadi sebenarnya THR itu harus di-keep atau buat investasi atau gimana? Kalau Tiffany tanya saya, namanya aja udah THR, tunjangan hari raya. Tugas kita adalah menghabiskan THR itu. Kalaupun mau ditabung atau diinvest, kalau memang kita udah bingung mau dihabisin kemana lagi. Masih di Talk is Fun. Pembagian tunjangan hari raya menjadi hal yang dinantikan bagi para pekerja dan karyawan jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sebagian masyarakat akan menggunakan THR untuk berbelanja kebutuhan lebaran, tapi ada juga masyarakat yang memilih sebagian uang THR untuk ditabung. Karena ini pertama kali kerja terus dapat THR, mungkin lebih ke barang hobi aku sih ya, terutama kayak sepatu lari, yang barang hobi lari lah. Untuk keperluan keluarga sama biasanya buat jalan-jalan. Kebutuhan sih, kebutuhan sehari-hari paling kayak bisa sama sih kayak baju olahraga, outfit gitu-gitu ya, sepatu. Wah, yang pastinya sih buat persiapan lebaran ya Kak, apalagi terutama kayak aku merantau nih, otomatis kan harus war tiket dari jauh-jauh hari, jadi kebanyakan sih buat modal pulang kampung ya, gitu. Kebutuhan ya Kak, sembako, terusan bingkisan-bingkisan untuk keluarga besar seperti itu sih, karena memang budaya di keluarga saya seperti itu. Sejauh ini belum sih, alhamdulillah masih teratur lah pengeluaran karena kan nggak jauh dari pasti gaji dan THR kan deketan juga, jadi ada. Enggak sih, beda. Rencana sih aku masih sisain sih, soalnya ini THR pertama ya. Ya, tetap kita sisihkan, biasanya 30% kita sisihkan untuk kebutuhan mendadak di kemudian hari gitu. Kalau memang berdesak pasti, karena memang kita daripada pinjem ke orang lain atau keluarga ya, pasti kita sisih atas penyisihan 30% itu paling biasanya buat kita bayar cicilan. Agak boros. Iya untuk keluarga, tapi sekarang lebih kayak agak di-sparein gitu buat nanti after lebaran. Oke, kembali lagi di Talk is Fun. Kita masih membahas soal sehat jasmani rohani selama bulan Ramadan. Kalau tadi kan olahraga yang paling tepat dilakukan saat Ramadan. Olahraga udah, puasanya lancar, alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah keuangan juga lancar? Karena biasanya banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Apalagi kalau sekarang udah terima THR, semuanya semeringah. Oke, kita tanya dengan Safir Senduk, pengelola keuangan. Hai Pak Safir. Aduh, ini udah minggu ketiga Ramadan kayaknya ya. Iya, udah terima THR. Udah terima THR. Tapi biasanya yang kejadian THR tuh kayak cuman permisi, numpang lewat. Kenapa ya? Tapi sebelum ke sana Mas Safir, apa sih yang paling concern orang yang paling banyak kesalahan dilakukan saat
mengelola keuangan di Ramadan Iya. dapat THR? Iya, jadi teori pertama nih yang mesti kita tahu nih adalah bahwa orang tuh setiap manusia tuh ada yang namanya logika, ada yang namanya emosi, ya. Teorinya adalah sebagai berikut. Ini mesti kita semua mesti tahu. Orang kalau banyak duit itu dia emosional. Orang kalau lagi nggak ada duit, dia rasional. Itulah kenapa setiap tanggal tua orang rasional. Tapi setiap tanggal Iya, muda orang emosional. Mau makan apa? Yuk situ, jangan kayak orang susah. Yuk mau buka puasa di mana? Situ di situ. Kita ada duit nih. Jadi ini semua kita ngalamin. Kayak dulu pernah ada acara di TV ya, saya nggak usah sebut. Jadi acara di mana nama acara kalau nggak salah uang kaget atau apa gitu. Jadi kalau orang dapat uang itu orang jadi emosional. Nah, Beli ini, beli itu gitu ya. sama sekarang ketika orang dapat THR orang emosional. Dan ketika orang emosional, mereka seringkali tidak atau jarang sekali berpikir ini akan digunakan untuk apa. Dan mereka biasa mendahulukan membayar keinginan-keinginannya. Iya. Itu yang terjadi. Nah, tapi kadang-kadang kan memang THR itu mungkin untuk orang-orang yang memang harus mengeluarkan untuk asisten rumah tangga, Yes, betul. Supir, ya kan penjaga rumah atau komplek Yes. gitu kan. Itu kan nggak bisa dihindari gitu. Nah, tapi ada porsinya juga untuk diri sendiri. Jadi sebenarnya THR itu harus di-keep atau buat investasi atau gimana? Kalau Tiffany tanya saya, namanya aja udah THR, tunjangan hari raya. Tugas kita adalah menghabiskan THR itu. Jadi nggak salah kalau dihabisin. Jadi nggak salah kalau dihabiskan ya. Suka berdosa. Jadi nggak usah ditabung atau diinvest. Kalaupun mau ditabung atau diinvest, kalau memang kita udah bingung mau dihabisin kemana lagi. Oh itu pasti yang gajinya udah berapa tuh? Udah M ya? Tapi tentunya ngabisinnya ke tempat yang tepat, yang memang sesuai dengan keperluan hari raya. Dan kalau Tiffany tanya saya, biasanya keperluan THR ini ada 5. Ada 5 biasanya, dan 5 ini keperluan untuk kita membayar pengeluaran menjelang lebaran, saat lebaran, dan beberapa hari setelah lebaran selesai. Kita sebut ya 5 ini ya. Jadi pertama, begitu dapat THR, sisihkan untuk pembayaran THR orang yang bekerja di rumah, pegawai yang kerja di rumah. Mulai dari asisten rumah tangga, pekerja taman kalau ada driver, itu yang pertama, pekerja rumah tangga. Kemudian kedua, sisihkan uang untuk mudik lebaran. Kalau kita mudik, kayak misalnya transport, dan ini biasanya pesawat tuh paling mahal, ini kedua. Ini kemudian ketiga, ini sisihkan uang untuk makanan buat keperluan hari raya, namanya halal bihalal lebaran. Nah ini beda nih Tiffany. Biasanya kita dikunjungi atau kita mengunjungi. Kalau kita paling tua atau orang tua kita udah nggak ada lagi dan kita paling tua, kita biasa dikunjungi. Tapi kalau misalnya di atas kita ada kakak lagi atau masih ada orang tua, kita yang datang dan bukan kita yang ngeluarin uang, kecuali, nah ini dia, anak-anaknya, kakak adik patungan untuk acara halal bihalal itu. Itu yang ketiga, halal bihalal. Kemudian keempat adalah sisihkan uang untuk amplop-amplop keponakan. Oh, angpau-angpau. Nah ini biasain lah, kasih angpau buat yang masih single aja. Buat ponakan yang udah nikah nggak usah lah ya gitu ya. Ini alasan mereka-mereka ini tidak menikah, tidak mau menikah. Supaya dapat angpau terus, terutama itu ya. Iya makanya. Ini yang keempat nih, angpau lebaran. Dan yang kelima, ini biasanya paling besar pengeluarannya untuk belanja saat libur lebaran. Libur lebaran tuh biasanya kita ngumpul dengan keluarga kita 3, 4, 5 hari setelah libur lebaran, 4, 5 hari setelah lebaran, itu biasanya kita ngumpul bareng, jalan bareng keluarga, makan bareng. Liburan lah Liburan ya. itu biasanya pengeluaran terbesar saat lebaran, malah pengeluaran saat libur lebaran. 3, 4, 5 hari setelah lebaran. Jadi tidak harus merasa berdosa kalau THR-nya memang numpang lewat aja, karena memang harus dihabiskan. Harus dihabiskan, betul. Oke. Nah, kalau untuk yang berpikir misalkan gini, kan kalau untuk Ramadan atau dapat THR kali ini, memang kan jaraknya agak lumayan deket nih. Dari dapat gaji di bulan Februari, abis itu nggak lama kemudian dapat THR, nanti gajian lagi kita di akhir bulan Maret. Betul. Nah, gimana Mas? Kadang-kadang ya itu kalau banyak duit, apalagi dempet-dempetan gitu, kita suka nggak rasional. Iya betul, nggak rasional ya. Kuncinya sebetulnya bagaimana kita tetap menjaga pikiran kita tetap rasional. Walaupun lagi ada uangnya. Karena seperti saya bilang, teori dasar keuangan adalah sekali lagi, kalau banyak uang kita emosional, kalau nggak ada uang kita rasional. Jadi yang harus kita lakukan adalah lihat dulu, ini sekarang kalau misalnya katakan Lebaran itu adalah menjelang, mungkin kalau nggak salah kita semingguan setelah gajian, sebelum gajian
berikutnya misalnya benar-benar mesti hati-hati. Ini sebenarnya menguntungkan bagi banyak orang. Kenapa? Karena begitu lebaran selesai, nggak lama dia udah gajian lagi. Oh, oke. Nah, kalau THR dipakai untuk dana darurat tuh sebenarnya bisa nggak sih, Mas? Saya nggak sarankan THR dipakai untuk dana darurat, kecuali kita memang udah nggak tahu lagi THR untuk dihabiskan buat apa lagi. Contoh, kita nggak mudik lebaran. Tadi saya bilang sisihkan buat mudik lebaran kan. Kita nggak habisin uang buat halal bihalal seperti itu, kita nggak keluarin uang buat angpau gitu ya, kan masih ada sisa lumayan. Kita nggak ada acara libur lebaran bareng keponakan, sisa uang lumayan, boleh jadikan dana darurat nggak apa-apa. Oke, kalau beli baju lebaran itu rasional apa emosional tuh? Itu emosional banget. Soalnya ya ini tadi mungkin salah satu godaan terbesar untuk apa ya mengelola keuangan tuh zaman sekarang karena medsos. Betul, betul. Iya kan? Medsos tuh bikin kita emosional. Kemudahan berbelanja online, e-commerce dan segala macam ya. Betul, kan? medsos tuh bikin kita emosional. Dan salah satu cara untuk kita dibuat emosional oleh medsos itu adalah biasanya restoran-restoran atau toko-toko itu kan minta bantuan influencer tuh. Influencer pakai kata-katanya kan gitu kan, jujur, enak banget, baru pertama kali nih ngerasain makanan begini, keren banget baju ini kelihatan, gitu-gitulah. Iya. Kata-katanya membangkitkan emosional yang kita semua, bahkan kadang saya sendiri juga, aduh boleh juga ya mau lihat barang ini. Mungkin puasa medsos juga kan? Iya betul. Oke, pertanyaan mungkin paling banyak juga ditanyain gimana sih supaya kita, kalau dipikir pakai logika kan kita menahan puasa. Jadi nggak ada makan siang, nggak ada ngumpul-ngumpul ngopi bareng sama teman. Harusnya sih lebih irit ya, tapi kok kadang-kadang kok justru bulan Ramadan itu lebih boros. Lebih boros. Tahu nggak Tiffany, ini yang terjadi. Yang terjadi adalah kalau bisa kita lihat dari makanan deh. Kalau normal itu kan kita kan ada sarapan, ada makan siang, makan malam ya. Ini lucu. Ketika puasa orang pikir pengeluaran dia berkurang karena dia makan 2 kali mungkin ya. Sahur pasti di rumah. Sahur di rumah. Sebenarnya tetap 3 kali juga dong. Karena apa? Ada buka puasa, ada makan malam. Beberapa orang memisahkan antara buka puasa dan makan malam. Saya contohnya memisahkan buka puasa sama makan malam. Dan ada sahur, tetap 3 gitu ya. Tapi frekuensi nggak berkurang. Cuma sekarang orang buka puasanya lebih lebay karena puasa. Apalagi kalau buka puasa nongkrong sama teman-teman atau buka puasa bareng keluarga. Itu dia lebih berlebihan dibanding dia sekedar sarapan misalnya. Oke deh, cukup tercerahkan harusnya. Jadi pertama nggak usah berasa berdosa kalau THR-nya habis, karena memang harus dihabisin, judulnya THR, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita? Jadi sehat, tidak hanya jasmani, rohani, tapi juga keuangan, dompet tetap terjaga semuanya ya. Betul. Mas Safir, makasih banyak udah hadir di CNN Indonesia kali ini. Mudah-mudahan puasanya nanti bertahan lancar, semuanya sampai dengan Lebaran tiba. Sehat-sehat selalu, kita ketemu lagi ya. Dan Talk It's Fun selesai sampai di sini, tapi jangan khawatir, kita masih akan ketemu lagi dengan pembahasan menarik pekan depan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai dengan Hari Raya Kemenangan nanti. Saya Tiffany Raitama dan juga ada Mas Safir Sudi pamit. Sampai jumpa. Sekali ngekaknya nggak apa-apa. Mantap. Bisa tuh. Terus Aman? Thank you Mas Safir. It's a wrap. Oh, gimmicknya cocok juga.